sebelum kita bahas soal tentang sudut relasi trigonometri, kita kilas balik dulu caranya. Untuk tahu sin sudut dalam segitiga kan pakai ini ya, sin A, misalnya sin A itu depan per miring A per B, gini udah tahu ya. Cos A itu samping per miring, jadinya C per B. Kalau tangan A itu depan per samping, jadi A per C. Terus kita juga harus tahu sudut istimewa itu apa aja, 0 sampai 90 biasanya. Di kuadran 1 0 sampai 90. Jadi 0 30. Ini tuh lompatnya 30 15, yang tengah itu lompatnya 15 15 30 gitu. 30 15 15 30. 30 15 15 30 gitu-gitu terus ya. Pokoknya kalau udah lama-lama pasti hafal sudut-sudut istimewa. Ini semuanya sudut istimewa, cuman bedanya ini di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di sini kan udah ada daftarnya ya. Coba lihat. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 dan seterusnya dia tuh naik turun. Ini kalau kita bisa lihat di grafik. Kalau sinus dulu ya, sinus itu yang warna hijau dia jadi naik turun. Jadi waktu dia 0 30 45 60 sampai 90 dia turun lagi tuh, makanya dia positif. Makanya di kuadran 1 ini kuadran 1, kuadran 2 dia positif, kuadran 3 kuadran 4 nya dia negatif. Kalau si kosinusnya positif negatif negatif positif. Di sini kita bisa lihat untuk hafalin tandanya ya. Nah sebelumnya kita harus tahu, ini juga udah tahu ya, kalau misalnya sin itu sama kosekan itu kebalikannya. Jadi kosekan itu atau CSC atau kosek itu 1/sin, makanya 1/0 itu nggak ada gitu. Terus 1/2 itu 2 dan seterusnya. Jadi tinggal ngikutin aja. Sebenarnya kalau kita bikin tabel gini, kita cuman harus tahu dari 0 sampai 1 ini aja. Yang lainnya kan kalau misalnya sinus gitu, terus kosinusnya tinggal kita balik aja 1/0. Dan semuanya tinggal ngikutin. Ini maksudnya kayak dia tuh gini loh. Kan habis 1 dia turun lagi gitu. Waktu dia ke 1 dia turun lagi sama gitu. Untuk ingatnya kalau mau isi tabel, dia ada cara tabel, cara grafik, sama satu lagi pakai rumus. Nah, kalau kita kan nggak mungkin tuh ingat semuanya gini, agak nggak mungkin kan, atau bawa-bawa kan nggak mungkin, makanya dan beberapa soal itu membutuhkan persamaan sudut relasi yang kayak gini. Nah, gimana caranya, kita lihat ya. Pertama kita harus hafal dulu kan ini ya, tunggu dulu sebentar. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, jadi dia tuh berlawanan arah jarum jam kalau dia positif gini. 1 2 3 4. Terus kita pernah dengar kalau di biasanya materi-materi bilangnya untuk tahu tanda positif atau negatif semua S gitu ya, S TC gitu. Jadi ini semua positif, di sini sinus doang yang positif, di sini tan aja yang positif, dan di sini cos aja yang positif nih. Kalau di sini kan semuanya positif. Kuadran 1, kuadran 2 itu cuma sinus, kuadran 3 itu TS TC gitu. Atau sebenarnya kalau bisa lebih gampang, sebenarnya tergantung orangnya sih, kita harus hafalin gini, kuadran 1 2 3 4. Jadi kalau sinus itu plus plus min min, kalau kosinus itu plus min min plus. Nah kalau tangan itu plus min, tergantung, terserah sih gimana cara ngafalinnya. Nah sekarang kita bahas sudut relasi. Kalau di kuadran 1 dia kan sin alpha, ini sin alpha doang, karena maksudnya sama dengan sin alpha, karena ini sebenarnya 0 tambah gitu ya, tapi nggak ditulis 0 tambah alpha ya, tetap sin alpha gitu, nggak ada apa sih, nggak ada kebalikannya, nggak ada sudut relasinya. Gitu juga dengan cos. Nah kalau misalnya di kuadran 1 ini kan ada 90 kurang alpha, jadi sin itu temennya cos gitu, lawannya itu cos. Kalau di sini ya, kalau di yang ini kan dia sin itu 1 per kosek, cos itu 1 per sek. Tapi kalau di sudut relasinya itu sinus sama kosinus. Kalau tangan tetap dia sama kotangan. Ini tangannya nggak ditulis karena dia bisa pakai sin per cos gitu ya. Ini dulu kita pahamin. Nah jadi kalau misalnya ini ada dua jenis nih, ada yang dibalik, ada yang enggak. Gini coba perhatikan ya. Kalau yang 90 yang di bawah ini, semua yang di bawah, kita lihat sinus dulu ya. Sebenarnya kosinus tuh sama aja. Jadi kalau yang di atas itu dia tetap itu maksudnya dia tetap sin alpha. Ini kalau sin 180 kurang alpha itu sama dengan sin alpha. Sin 180 tambah alpha sama dengan min sin alpha. Dan ini, nah ini kenapa bisa plus minnya itu kita bisa lihatin. Kalau kita tetap ikutin ininya. Kalau sin itu plus min, berarti dia semuanya di sini plus ya. Plus ini untuk sinus dulu ya, plus min gitu untuk tandanya. Gitu juga dengan cos, plus min plus gitu untuk tandanya dulu. Nah untuk jenisnya, jenis sin atau cosnya itu kita bisa perhatiin. Kalau misalnya 90 itu dibalik, jadi yang di bawah ini yang dibalik, 90 jadi cos gitu kan. Kalau yang 90 sin jadi cos, yang cos jadi sin gitu. Kalau yang jadi dia ada 90 sama 270 itu terbalik, dia dibalik nih, sin jadi cos jadi sin. Kalau yang di bawah nih semuanya. Kalau yang nggak berubah itu adalah yang 180 sama 360, dia nggak berubah, tetap maksudnya tuh dia tetap sin gitu. Jadi ini makainya tuh gimana? Makainya tuh kayak gini misalnya. Kalau misalnya kan ada sudut tuh sin
berapa ya, sin 150 misalnya. Kan kita misalnya kita nggak punya tabel, jadi kan kita kalau kita nggak hafal kita bisa pakai sudut relasi. Nah jadi kita ingat ini, pertama-tama kita harus ingat dulu ini kuadran keberapa gitu. Langkah-langkahnya gini, oh ini kan kuadran kedua. Kalau dia di atas 90, antara 90 sama 180 itu kuadran 2, ingat. Nanti lama-lama ingat sendiri sih. Terus berarti kalau sin di kuadran 2 itu plus, berarti dia plus, positif, jadi tetap sin buka. Nah ini 150 itu kan hubungannya biar dekatnya dia sama 180 gitu, nggak mungkin sama 270 kan kejauhan, jadi kita ambilnya 180 kurang berapa biar jadi 150, 30 gitu ya. Berarti dia tuh sama sin 150 itu sama dengan sin 30 nih. 180 kurang alfa sama dengan sin alfa, jadi alfanya itu si 30 ini gitu. Kita lihat sin 30 itu kan kita harus hafal setengah, sin 150 setengah juga kan, tandanya juga positif. Nah kalau misalnya kita nggak mau pakai yang 180 itu harus dibalik gitu. Misalnya sin 150 berarti positif sama negatifnya tetap ya. Pertama kalau ini hubungan, kalau mau cari positif atau negatifnya kita pakai yang ini gitu. Kita lihat dulu nih kuadran berapa ya, kuadran 2 berarti kuadran 2 sinus itu tetap positif gitu caranya. Terus berarti ini kalau kita pakai 90 tambah gitu, tambah berapa, tambah 60. Karena dia pakainya 90 kita harus balik gitu, tandanya tetap ya, kalau di sini positif jadi di sini positif tetap, jadinya cos 60. Nah cos 60 itu setengah juga kan, untuk nilainya bakalan sama. Dan kalau misalnya ada di kuadran 1 dia sin sama cos itu hubungannya, misalnya sin berapa ya, misalnya sin 20. Nah sin 20 itu pasti bakalan sama dengan cos 70 selama dia tuh kalau ditambahin 20 tambah 70 jadi 90. Makanya ini 30 sama yang 60 ini kan sama ya, untuk sin 30 sama dengan cos 60, dan cos 45 kan sama, 45 tambah 45 sama. Terus satu lagi catatan, kalau misalnya untuk gampang ingat, misalnya dia tuh yang di belakangnya 5 gini kan, dia ada 45, ada 135, ada 225, nambah 90 terus dia, nambah 90, nambah 90, nambah 90. Yang 35, yang 5 ujungnya ini sudut istimewa pasti dia akar 2. Akar 2 lihat ya, akar 2 untuk sin sama cosnya ya, akar 2, akar 2, akar 2 sama akar 2 gitu. Habis itu sebenarnya kalau misalnya mau hafalin rumus ini boleh juga, cuman kan kadang-kadang agak susah ya, agak lupa-lupa gitu. Biasanya triknya tuh gini, maksudnya kita harus hafalin ini kan, ini kayaknya lumayan gampang sih ngafalinnya. Kalau sin itu plus plus min min gitu, kalau cos itu plus min min plus, lama-lama bisa hafal. Nah kalau misalnya kita hafal ini, misalnya langkah-langkah ini nggak perlu kita hafal min minnya itu, maksudnya kita kan harusnya sebenarnya hafalnya gini, misalnya cos 180 min alfa gitu, berarti kalau dia bentuknya gini, ada bentuk soal gini, dia bakalan min cos gitu kan, agak susah ya hafalnya. Nah caranya tuh kita harus hafal dulu, kita lihat dulu 180 kurang alfa itu, kalau dia 180 berarti dia kuadran 2 gitu kalau kurang ya, kalau tambah ya kuadran 3. Itu logik aja sih, pokoknya kalau dia di bawah 90 1, di bawah 180 dia 2, di bawah 270 itu 3, di bawah 360 itu 4. Nah waktu kita udah nentuin dia plus atau min, baru kita lihat itu dia tuh kamu terserah mau pakai yang terbalik atau enggak. Sebenarnya lebih gampang yang enggak sih, jadi kita ingat aja kalau ada apa-apa kita pakainya yang 180 sama 360. Misalnya ada random angka gini, ini bukan sudut istimewa sih, misalnya sin 250 misalnya gitu kan. Nah ini kita lihat relasinya, berarti kita pakai 180 aja, karena biar enggak terbalik, ini sinnya tetap gitu, 180 tambah 70 berarti dia sama dengan sin 70. Untuk tandanya tetap lagi, kembali lagi 250 itu kan kuadran 3 itu plus plus min, berarti dia negatif, nanti hasilnya negatif, negatif sin 70 gitu contohnya. Terus satu lagi kita belajar sudut negatif. Sudut negatif itu maksudnya ini di dalam ya, sin min alfa gitu. Maksudnya apa sih? Sudut negatif itu dia kebalikan, jadi kalau positif itu dia berlawanan arah jarum jam gini. Misalnya sin sudut 90 dia ke sini 90 kan, 30 berarti dia di sini lah gitu. Jadi kalau negatif alfa, misalnya alfa di sini, negatif alfa tuh dia muter ke bawah gitu. Misalnya sin segini sampai kuadran 2 berarti nanti dia ke kuadran 4, kuadran 3 gini, karena dia negatif kebalikan gitu ya. Jadi kalau sin alfanya itu kuadran 1, si negatif itu kuadran 4 gitu, pokoknya dia kebalikan. Nah jadi makanya kalau sin itu dia negatif, sedangkan sin sama tan ya, kalau cos itu dia tetap. Kenapa tetap? Karena kalau diperhatikan di sini cos 1 maksudnya di kuadran 1 cosinus itu kan positif, nah di kuadran 4 dia positif juga, jadi nggak ada yang berubah gitu. Kalau ini ke sini positif, dia ke sini positif, positifnya dia tetap gitu loh. Misalnya positifnya dia negatif di sini kan, nah sudut negatifnya juga dia negatif di sini karena sama dia plus min, min plus, dia kayak cermin gitu. Ini kalau kita lihat grafiknya dia kayak U gitu ya, dia kayak cermin kalau kosinus. Kalau sin itu kayak panjang gelombang di fisika itu, gelombang apa ya, lupa lagi. Habis itu kalau misalnya tan juga gitu, karena dia kan tan itu negatif nih, kuadran 4-nya negatif, makanya dia negatif. Nah untuk yang lainnya ngikutin kosekan itu kan temannya si sin itu, kalau di sini ya 1 per gitu, jadi dia min gitu. Si sekan tetap positif, nah kotangan itu ngikutin tan. Nah di dalam pelajaran trigonometri itu nanti ada yang namanya identitas trigonometri, itu pokoknya dia hubungan sudut-sudut sama segitiga lingkaran gitu-gitu ya. Nah yang paling sederhana itu adalah sin a kuadrat tambah cos a kuadrat, ini bacanya cos a kuadrat ya, bukan cos kuadrat, artinya cos a dikali cos a, dia memang kuadratnya di sini karena beda. Cos
kayak gini, misalnya sin A dikuadratin itu nggak sama dengan sin A kuadrat. Artinya kalau ini tuh sin, misalnya sin A nya itu 30, berarti 30 nya dikuadratin, berarti sin 900 itu beda sama sin 30 dikali sin 30, makanya dia nulisnya di sini di tengah gitu. Anyway, pembuktiannya kok bisa sin A kuadrat tambah cos A kuadrat itu kok bisa sama dengan 1 gini. Di segitiga siku-siku ini Pitagoras gitu, kayak x kuadrat tambah y kuadrat itu z kuadrat. Nah, untuk sin A itu kan depan per miring itu y per z. Kalau si cos A itu samping per miring x per z. Terus ini kuadrat tambah ini kuadrat. Ini kuadratin kayak biasa, y kuadrat tambah ini x kuadrat, karena sama penyebutnya satuin aja z kuadrat. Terus y kuadrat tambah x kuadrat itu sama dengan z kuadrat, jadinya z kuadrat per z kuadrat itu 1, jadi terbukti. Jadi kalau ada sin kuadrat tambah cos A kuadrat itu langsung aja sama dengan 1. Terus ada lagi misalnya gini, 1, kalau ada ditulisnya 1 kurang sin A kuadrat gitu ya, berarti itu sama dengan cos A kuadrat gitu ya, karena kan kebalikannya. Begitu juga dengan 1 kurang cos A kuadrat dengan 1 kurang cos A kuadrat itu sama dengan sin A kuadrat juga ya. Untuk soal yang nomor 1, misalnya diketahui tangan A itu sama dengan negatif setengah. Nah, dia bilang A itu di sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti dia kesimpulannya dia ada di kuadran 2. Kalau ada di kuadran 2 berarti tangan itu negatif ya. Tangan itu negatif. Jadi kalau si kosinus itu negatif.